Oke, selamat hari Sabtu ya, kelompok pencapir semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya, kelompok pencapir semua, karena sekarang gue nggak tahu ya, kalau misalnya di Indonesia ini keadaan COVID situation gimana nih? Aman, udah mulai nurun lagi ya? Baik aja di Indonesia. Baik-baik aja. Lagi tinggi dong. Oh, lagi Omikron tinggi. lagi tinggi. Oh, lagi tinggi. Omikron lagi tinggi. Lagi tinggi, tapi sekitar kita banyak yang positif. Oh iya, benar. Ya, jadi kemarin sempat habis ketemu teman terus positif, jadinya kita. Oh iya, banyak lah kejadian. Banyak. Jadi gua tapi tetap dianjurkan untuk berjalan-jalan dan keluar rumah. Puncak tetap macet kemarin tadi malam puncak tetap macet. Oke. Baik-baik saja di Indonesia itu. Baik aja. Gue soalnya ini nyokap gue baru nih kemarin nih kena nih. Positif. Nyokap gue baru kemarin banget. Terus udah gitu adek gue itu mertuanya juga baru kena juga gitu. Jadi ya harus isolasi lah sementara ya, mudah-mudahan namanya mohon aja doanya ya pencapir semua dan teman-teman, mudah-mudahan ini dan gejalanya ringan, negatif. Amin. Jadi kalau juga untuk keluarga pencapir semua di rumah ya, tetap jaga. Kayaknya mungkin harus, walaupun bosan udah 2 tahun tapi tetap kita jaga juga ya ininya ya, kesehatannya mungkin ya. Gitu. Iya, tapi kayaknya si Omicron ini juga kampanye kan dia lebih ringan dan segala macam. Mudah-mudahan. Ya, cuman maksudnya tetap aja harus hati-hati karena yang tidak ringan juga ada gitu. Betul. Maksudnya nggak boleh kita sepelekan juga. Betul. Tetap ya, puncak hindari dulu lah. Ya, peak, puncak. Gitu. Nah, ini menarik nih ya kita membahas karena suasananya ini jadi beda juga ya. Jadi misalnya di Indonesia kayaknya agak longgar, tapi terus udah gitu kayaknya agak longgar tapi juga masih banyak case-nya. Swedia udah dibuka sama sekali itu, walaupun juga bukan berarti nggak ada ya, tetap ada juga gitu. Nah, kita akan ngobrol dan nanya juga nih di keadaan di satu negara lain yang mungkin cukup jauh juga dari Indonesia ya, dan cukup menarik karena apa? Karena mungkin saya nggak tahu apakah orang Indonesia cukup familiar nih dengan negaranya. Sebenarnya cukup terkenal, cuman nggak tahu apakah sering wisata atau ke sana gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang dari Santiago, Chile, dia di South America. Nah, salah satu teman kita nih ya, udah lama dari zaman kuliah. Kita sambut dulu dong untuk Kang Ramdan. Tepuk tangan. Terima kasih Om Ebin, Om Raki, Om Juan. Kita panggilnya Om aja nih. Iya, boleh. Aduh. Nah, karena kalau Kang Mas jadi awkward ya. Iya, Kang. Nah, Kang Ramdan ini merupakan teman kita dari dulu ya, cuman seangkatan kita ya, cuman beliau ini dulu kuliahnya di jurusan ESP, Ekonomi dan Studi Pembangunan. Nah, yang menarik adalah dengan apa yang dilakukan Kang Ramdan ini sekarang di Chile ya. Nah, jadi merupakan salah satu diplomat Indonesia ya di Chile, dan kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih sekarang Kang dengan apa sih, mungkin nanti akan banyak juga mengenai Chile gitu, terus udah gitu. Nah, cuman mungkin boleh kenalan dulu nih, boleh cerita sedikit Kang dan sama sedikit cerita. Nah, kalau misalnya COVID di sana kayak gimana nih? Karena tadi kan kita sempat ngobrol juga kalau Indonesia mungkin ya mudah-mudahan membaik lebih cepat lagi lah. Ya. Silakan. Oke, siap. Gracias. Yeah.
Muchas gracias, chicos. Nah, Oh orang gitu. sini bilang bro itu chicos di sini. Chicos ya. Chico. Kalau kalau Hola, cewek-ceweknya chicas. chicas. Nah, chicas perempuan. Oh, Bedain cewek-cewek itu hola chicas, nah, gitu. Oh. Oh, itu Chicos tapi- Jericos. Chicos. Tapi itu ini ya, apa namanya, cukup asik dan nggak apa-apa. Maksudnya kita bilang chicos, hola chicas, itu sesuatu yang akrab ya jadinya ya. Akrab. Oh. Kalau bisa dibilang memang Chile ini kan bahasa Spanyolnya ya, kalau ngomongin budaya sedikit nih. Iya. Mereka ngakunya memang bahasa Spanyol mereka itu salah satu yang terburuk dari negara speaking countries-nya Spanyol gitu. Tapi Oh gitu. Dari Smiley Ya. Speaking mereka salah satu yang paling buruk. Kenapa? Maksudnya? betul, karena mereka ngomongnya cepat, terus muy rapido gitu saya, muy rapido. Terus cepat, terus disingkat-singkat gitu. Tapi kalau istilah tadi chicos, chicas itu mungkin umum ya di negara penjajahnya dulu Spanyol memang mungkin itulah bro itu chicos gitu. Oh. Guys. Nah, Hola chicos dan hola chicas ya. Menarik Mungkin juga ini ya, mungkin Speedy Gonzales asalnya dari Chile ya. Hola Mexico chicos Mexico ya. itu. Mexico. 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 Oh. Iya. Iya Om Edwin, jadi Iya. gue udah kerja atau bertugas lah ya. Kalau PNS itu istilahnya kita bertugas. Dinas sudah dinas ya. Di Kemlu udah 15 tahun. Sebelumnya dulu lulus dari DU gitu. FE Universitas 4 DU. Jurusan ekonomi susah pisan ini SD. Itu sebenarnya nggak langsung ke Kemlu gitu, tapi sempat juga di swasta, sempat di dana reksa jadi brokeran gitu ya. Dulu kan kita satu pojok agent gitu. Iya. Menarik nih. Minggu lalu baru bahas saham dan investasi. Mantap. Jadi lu tetap investasi nggak selama di sana? Kita mengikut tren ya sekarang nih, kripto. Negara apa yang di Amerika Latin pakai kripto sebagai lokal currency-nya itu? Bolivia kalau nggak salah ya. Bolivia. Lupa tuh. Iya pakai dia. Udah pakai gitu, udah boleh gitu. Iya. Jadi cadangan devisa juga. Terus turun. Iya. Bolivia kalau nggak salah. Iya terus di Kemlu masuk dan langsung ke itu. Oh enggak, sempat dari dana reksa sempat ke PNM, Pemodelan Nasional Madani gitu, BUMN tuh kan ya. Terus langsung hijrah ke konsultan ekonomi syariah. Luar biasa. Kalau pernah dengar Kari Bisnis Consulting, tempat kami dulu menimba ilmu berbagai macam akad syariah itu, mudharabah, musyarakah gitu ya. Itu lumayan lama di situ. Nggak terlalu lama maksudnya, berkecimpung di dunia ekonomi syariah di Kari Consulting itulah. Nah lalu waktu ngurus bikin proyek Bank Sumsel Syariah di Palembang kalau nggak salah, gue lihat iklan buka lowongannya Kemlu. Nah dari situlah fast forward ngelamar diterima, mulai dari situ sampai sekarang 15 tahun di Kemlu. Kalau di Kemlu itu tugas itu atau dinas itu di dalam negeri dan di luar negeri. Nah di luar negeri itu pernah di Malaysia dan sekarang saat ini di Santiago, Chile di KBRI. Mungkin itu ya singkatnya. Gitu. Tapi tetap ilmu SP ya sedikit-sedikit masih ingat dan kepake sedikit, walaupun dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini kami sangat
tidak berhubungan sih sebenarnya dengan ekonomi. Ada sedikit perdagangan, tapi perdagangnya agak gawat nih. Perdagangan manusia. Gitu. Human trafficking. Human trafficking. Ya. Lebih lama sekarang mengurusi perlindungan WNI. Lebih serius sekarang. Penting itu, penting. Jadi ya, gitu itu di bawah atasnya apa tuh kalau misalkan human trafficking ataupun jadi gini, perlu kami jelaskan sedikit struktur organisasi KBRI. KBRI memang orang biasanya gitu di pemerintahan itu taunya ini KBRI kantor cabangnya Kementerian Luar Negeri nih. Nah, itu persepsi seperti itu mungkin perlu diperbaiki karena KBRI kan singkatannya kan Kedutaan Besar Republik Indonesia gitu. Jadi memang KBRI ini menaungi perwakilan dari banyak kementerian sebenarnya, walaupun dikoordinatori oleh Kemlu gitu ya. Jadi ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu diplomatnya atau stafnya itu sebagai diplomat yang PNS. Nah, ini perlu digaris bawah ini tetap pegawai negeri sipil gitu. PNS yang mempunyai diplomatic rank. Nah, diplomatic rank ini di dunia itu ada konvensinya gitu ya. Ada Vienna Convention namanya itu tahun berapa itu ya? Tahun 30-an atau berapa gitu. Jadi mengakui bahwa perwakilan negara-negara itu di suatu negara gitu, itu sebagai perwakilan asing yang dihormati gitu ya. Dihormati, mereka mempunyai imunitas dan hak teristimewa lainnya gitu ya. Nah, itu sebagai diplomat dan duta besar gitu. Nah, diplomatic rank ini terendah itu dimulai dari atase. Atase, lalu ada namanya first secretary atau sekretaris pertama, naik ke second secretary, third secretary, lalu counselor. Setelah counselor ada namanya minister counselor, minister lalu ambassador. Nah, kalau kami di Kementerian Luar Negeri memang mempunyai prioritas sebenarnya. Suatu kalau di pemerintahan ada namanya jabatan fungsional. Nah, ini jabatan fungsional diplomat gitu. Jadi diplomat itu hanya dari Kementerian Luar Negeri. Nah, dari kementerian lain seperti yang tadi Om Iwan tanyakan atase gitu ya. Atase itu bisa dari Kementerian Perdagangan, namanya atase perdagangan. Atase pertahanan, dari perwakilan TNI, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara gitu. Lalu ada juga atase hukum, itu nggak banyak. Nah, mereka diberikan gelar diplomatik terendah karena mereka tidak mempunyai pendidikan sebagai foreign service officer gitu istilahnya, diplomat. Nah, gitu kalau diplomat ini diplomasi itu kita mempunyai prioritas, salah satunya itu tadi itu Om Iwan tanyakan itu perlindungan WNI. Nah, ini perlindungan WNI di luar negeri ditangani oleh diplomat-diplomat kita di seluruh perwakilan Indonesia gitu, walaupun sebenarnya mungkin misalnya masalah TKW, TKI gitu, itu kan di Indonesia sendiri punya kementerian yang menangani gitu, Kementerian Kerja, ada BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran, gitu kan, ada juga Dirjen Perhubungan untuk ABK, nah gitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Kerangka ini ya. Oke. Gitu. Kalau di Chili KBRI berapa banyak dan ininya personilnya? Nah, kalau tingkatan perwakilan suatu negara itu jadi embassy gitu, embassy kedutaan besar itu biasanya di capital city, di ibu kota negara. Ada namanya konsulat jenderal, itu di kota lain gitu. Nah, seperti misalnya kita punya di Malaysia, KBRI-nya ada di Kuala Lumpur, konsulat jenderalnya ada di Johor, ada di Penang, ada di Kuching, ada di
Kota Kinabalu gitu. Mungkin kalau di Eropa seperti Paris gitu, ada di Paris, ada di Marseille. Nah, gitu. Mungkin seperti itu. Kalau di Chili sendiri cuma satu, KBRI. Oh, di KBRI. Tergantung ya, tergantung negaranya ya. Pertimbangannya di situ banyaknya WNI, terus banyaknya kebutuhan mungkin promosi perdagangan atau apa gitu kan. Seperti itu gitu. Banyak urusan makin banyak orang lah ya. Makin banyak orang, jadi dibuat lebih banyak urusannya ada KJRI mungkin ya ininya ya. Betul. Nice. Juga sering ke embassy itu biasanya. Embassy mana nih? Hidup. Yang buka malam. Yang buka malam tapi ya. Banyak diplomat di sana pasti. Ya, diplomat. Diplomat cikas itu kan. Aduh, bahaya ya. Oh, tadi tentang ini ya, apa namanya, Omikron ya di sini. Iya. Kalau untuk perkembangan sekarang mengenai pandemi di Chili, mereka kalau dalam pemantauan kami gitu, mereka cukup bagus penanganan pandemi. Salah satu negara yang vaccinated people-nya itu tinggi, 92% kalau salah. Oh iya? Berapa sih populasinya? Ya. Total populasi? Nggak banyak sih, 18 jutaan kalau salah ya. 18 atau 19 juta gitu. Jakarta 18 juta. Iya. Iya, Jabodetabek lah. Jabodetabek ya. 92%. Sekarang udah sampai sekarang udah sampai vaksin keempat. Vaksin keempat bahkan. Gila. Serius Bang ya? Bukan booster lagi. Ini bukan joki vaksin ya? Bukan joki vaksin ya. Ada joki vaksin soalnya di Indonesia. Jadi nggak mau ada 17 kali. Ya udah 17 kali. Soalnya terus mereka juga terus soalnya mereka apa? Jadi mereka punya seperti PPKM-nya kita gitu. Namanya fase gitu. Jadi mulai dari fase 1 karantina, fase 2 persiapan, fase 3 transisi, fase 4 open inilah ya, open seperti biasa gitu. Nah, fase 1 pure karantina, kita nggak boleh kemana-mana, itu awal-awal pandemi lah gitu. Sempat ya? Sempat. Fase 2 weekdays kita boleh keluar, weekend di rumah. Gitu. Fase 3 boleh keluar tapi dengan pembatasan, misalnya kafe, restoran di dalam boleh berapa, di luar berapa gitu ya. Afuera namanya, Afuera. Nah, mereka punya juga kayak mereka memanfaatkan IT ya, kayak peduli lindunginya kita gitu. Namanya Meva Kuno. Istilahnya Pase de Mobilidad. Jadi mobility pass gitu ya, bahasa Indonesia mobility pass. Yang punya mobility pass ini mereka boleh makan di dalam gitu. Walaupun sebenarnya sih makan, ngerokok, ngopi kan di luar. Nonton bioskop harus punya itu, scan. Tapi di sini agak lebih bebas dari Indonesia. Katanya kan gue belum pernah ke Indonesia lagi nih karena pandemi. Ke mall harus scan itu katanya. Peduli lindungi. Iya. Itu sangat ini ya, bukan melanggar, membatasi ini orang ya. Di sini enggak, di sini mereka masuk bebas. Ke mall oke, tapi ke kafe untuk makan di dalam pakai itu. Gitu. Tempat-tempat tertutup aja sih. Masker ya, masker masih. Jadi kurang lebih rata-rata masih pakai masker ya ininya. Masih, tapi di jalan itu udah banyak juga orang yang mungkin udah kelamaan. Pandemi bosan, kalau jogging gitu kan, lari, olahraga, CFD di sini masih buka. Mereka nggak pakai masker. Mungkin beda kasus sama di Swedia nih. Eropa udah banyak restriction, sudah banyak ini ya. Udah dibuka di sini. Soalnya di sini kadang suka ini orang tuh kan orangnya juga udah, kalau
terutama Skandinavia ini reserve gitu. Jadi orangnya juga udah jauh-jauhan dari ini. Makanya jokesnya terima kasih sudah diangkat ban-nya, si restriction udah diangkat. Kita bisa kembali ke physical distancing 5 meter gitu. Karena sebelumnya 2 meter nggak boleh, ketika restriction kan cuma boleh 2 meter. Sekarang kita bisa balik lagi ke 5 meter gitu. Karena orangnya udah gitu. Gitu. Karena saking mereka juga gitu. Nah, ini menarik juga ya, karena gue baru tahu sih, gue kira Chile lumayan banyak ininya populasinya, karena kan ininya besar ya, luas wilayahnya tuh cukup gede ya. Nah, kita sambil lihat ya, nggak apa-apa ya nih ya, Kang Dani ya, mungkin ini karena dipanggilnya Kang Dani nih akrabnya sih, panggilan ininya. Gue nggak tahu ya, masih ada yang manggil gitu atau enggak ya? Atau udah Kang Ramdan aja sekarang? Kalau mau disesuaikan dengan ambience Amerika Latin, boleh panggil amigo. Oh, amigo. Amigo. Boleh. Amigo gimana? Amigos ya kalau di area Jakarta ya. Agak minggir gol sedikit. Nah, di sini kan cukup luas ya ini ya, berarti ya dari sini nih kita lihat nih. Ini dari ujung atas di sini gitu, disebutnya paling narrow nih. Pendek. Ini. Nah, sampai sini. Tapi 18 juta ya dia ya. Enggak ini. Jadi enggak terlalu padat-padat apa Tom ya? Atau di kota sih padat? Di kota kalau padatan bisa diukur dari Santiago enggak juga sih. Dibanding kalau di Indonesia gitu, apakah ya mungkin jangan Jakarta ya, apa gitu. Kalau katanya ya, kalau gue lihat-lihat si sepertiga populasi itu tinggalnya di Santiago memang. Jadi mungkin dari 18 juta, 6 jutanya ya di Santiago kira-kira. Betul. Greater Santiago kayak kita Jabodetabek gitu kali ya. Iya. Sepertiga itu paling. Iya, jadi wilayahnya panjang tapi sempit gitu. Lebarnya nggak lebih dari 300 meter kalau salah nih. 300 kilometer. 300 kilometer. Lebarnya itu ya. Dari sini ke sini rata-rata ini. Ya. Itu dari atas ke bawah sepanjang dari utara ke selatan ada pegunungan. Nah, ini sepanjang Chili itu pegunungan Andes. Yang ini. Nah, itu kan ini. Soalnya agak hijau kan itu, agak tinggi itu. Pegunungan Andes. Pegunungan Andes yang mana? Yang Santiago ini, yang ini nih. Pegunungan Andes tuh mulainya dari atas, dari mana tuh? Dari Peru atas lagi. Bolivia. Dari atas itu dia. Mulai dari ini ya. Ini nih ya. La Paz gini ya. Ini mungkin ya. Ini kan pegunungan nih. Iya. 2.900 volcano di Chili katanya. Betul. Itu lebih banyak daripada di Indonesia dong. Ini berarti sama-sama Ring of Fire ya? Betul, kita satu Ring of Fire sama Indonesia nih Chili. Gempa terbesar dulu di kota Valdivia kalau nggak salah. Hampir sama kayak di Aceh, 9. Tsunami. 9 skala Richter itu tahun berapa ya? Lupa tuh, bisa di-search itu. Apa nama kotanya? Di sini ya, di Valdivia. ujung sini ya. Iya, itu Valdivia. Los Rios, bro. Ini kayaknya asik ya. Ini kotanya kok kelihatan asik kalau misalnya di sini. Iya. Asik juga kalau di Chili. Dilihat dari gambar suasananya kayaknya chill ya kotanya. Ini orang-orangnya kayak gimana sih? Dan ininya orangnya ramah. Di Valdivia apa di Santiago? In general lah, misalkan kalau gitu. Ketemu sama orang Chile gitu, orangnya tipikalnya kayak gimana sih? Umumnya gitu ya sama. Kalau misalnya di kota besar gitu, di kota besar orangnya agak jutek gitu kan. Metropolis ya, pergaulan metropolis ya. Nah, sebenarnya sih ramah gitu. Dulu kita waktu sebelum masa pandemi gitu, kita nggak kenal aja sama Cikas tuh, mereka langsung nyodorin pipi gitu. Waduh.
Memang langsung saya angkat dua tangan. Maaf, bukan muhrim gitu ya. Latinos. Kita yang nggak biasa kan agak gemeter gitu kan. The Latinos ya ini BSD ya. Nah, Latinos. Nah, jadi agak unik nih ngomongin Latinos. Mungkin Chile ini salah satu negara Latin yang mungkin hampir sama kayak Argentina ya. Banyak turunan Eropanya. Gitu mereka. Nah, yang tadi kalau kita nyambung ke kota Valdivia itu, jadi Chile bagian selatan itu banyak turunan Jerman. Banyak turunan Jerman ya? Karena migrasi atau karena kolonialisasi ya dulunya? Dulu migrasi, dulu mungkin zaman Perang Dunia Kedua kali ya. Katanya sih pernah juga. Pelarian ini ya? Pelarian Nazi ya? Yang ada ke Argentina juga. Nazi ataupun Nazinya sendiri mungkin dulu pernah. Setelah satu base-nya di situ. Iya. Tapi Hitlernya di Indonesia katanya. Di Garut ya? Gitu ya. Ada di Indonesia, yang lain di sana. Nah, untuk Chile bagian atas itu banyak turunan orang Amerika Latin asli. Indiannya gitu, Indiannya. Namanya Mapuche. Orang Indiannya Amerika Latin asli Mapuche. Jadi mirip-mirip orang Peru gitu. Orang Peru kan sama kayak gitu tuh orang-orang tapi agak lebih pendek. Tepat gitu. Pendek dari kita. Iya. Nah, uniknya lagi nih di Chile, salah satu negara Amerika Latin yang mempunyai diaspora Timur Tengah terbesar. Nah, Palestina, Suriah, itu banyak di sini, Lebanon gitu, di Chile. Sampai mereka punya klub bola namanya Palestina. Klub football gitu ya? Palestina. Iya. Mereka, solidaritas mereka untuk Palestina lumayan kuat juga karena banyak turunannya di sini. Mereka itu cukup lama atau gara-gara kemarin awal 1900 pertengahan tahun 50-an, 60-an, 70-an baru pindah? Yang pernah sering gue denger sih karena itu waktu perang kemarin Arab Israel gitu. Banyak yang kesini. Mungkin pernah juga belum itu Banyak mereka diasporanya di sini. Menarik ya, menarik. Jadi konstruksi masyarakatnya cukup diverse ya? Iya, diverse. Turunan Jerman ada, Arabik ya. Jadi di sini itu kayak di Argentina banyak yang blondi-blondinya gitu. Di Chile ini blondi-blondinya banyak, mungkin kayak di Spanyolnya lah gitu. Beda sama kayak di Peru, Bolivia itu kan full Amerika Latin, masih asli. Amerika Latin banget gitu ya. Kalau ini udah lebih ke barat-baratan ya, bule-bule gitu ya. Betul. Sekarang Ramdan happy di sana ya. Aduh. Percampurannya menarik di sana. Menarik nih. Latin, ada Eropanya, luar biasa itu. Kita harus ke Chile kayaknya. Kita penting ke Chile. Tadi mungkin kalau gimana kan? Kalau boleh kami gambarkan untuk ke Chile itu, penerbangan itu membutuhkan waktu kira-kira hampir 36 jam kali ya. 36 jam. Kemana aja tuh? Kemana dulu? Jadi gini, nah tergantung nih kita kalau mau melalui Timur Tengah biasa kita pakai Qatar Airlines gitu ya, mampir di Doha. Mampir di Doha, dari Doha sekarang lanjut langsung ke Sao Paulo. Brazil. Iya. Nah, jadi dari sini kita Indonesia nih, kita ke area sini dulu ya. Iya. Kan kalau nggak salah area sini lah ya. Kalau itu tuh kan Doha tuh. Doha kan Qatar tuh. Iya. Nah, lalu, ini tergantung sebenarnya nih, Om Ibi nih. Ini pakai peta bumi datar apa bumi bulat ini? Menarik. Tergantung keyakinan ya ini. Tergantung keyakinan nih. Oke. Nah, membutuhkan waktu 36 jam.
Dari sini langsung balik lagi. Sao Paulo sini. Nah, mungkin sini ya. Kalau bumi bulat itu lewat belakang. Lewat belakang. Ya. Oh, bisa. Sao Paulo, Brazil. Oh, dari sini baru ke Chile. Iya. Atau bisa juga ke Jepang, dari Jepang ke Amerika. US turun ke bawah. Oh, Nah, yang paling dekat itu dulu waktu sebelum pandemi melalui Australia Pasifik. Oh, dari sini? Oh, langsung ya? Jakarta, Sydney, lalu ke apa namanya itu? Auckland, New Zealand. Oh, ke kanan. Ininya ya. Kanan. Lewat sini ya dekat ya. Cuman di sininya jauh banyak air ya di sini. Nah, ya serem ya. Agak lumayan. Gue juga deg-degan. Malum lah kita mau dari anak daerah ini ya, daratan ya. Gak biasa dengan laut. Ini kayaknya laut paling remote di sini ya. Iya, ini di Pasifik sini. Oh, tapi ada sama sekali ini. Cuma Easter Island aja kali di situ ya. Oh iya, dari sini langsung ke sini ya. Kang Ramdan pernah nggak nih pakai yang pesawat yang model dari dulu waktu pertama kali ke sini kebetulan lewat Doha, New York ke Santiago belum sempet tuh. Udah keburu pandemi, flightnya udah nggak ada sekarang. Kantas udah nggak ada mulai ke Chile. Tapi itu direct flight dari Auckland ke Chile ke Santiago. Iya, direct. Jadi lebih singkat 24 jam kalau nggak salah. Lebih singkat 24 jam. Jadi 24 jam, iya. Jadi 24 jam. Lumayan, motong 12. Iya. Lumayan. Harganya atau lewat Eropa naik KLM dari KLM terus kalau nggak salah hampir ke Amsterdam ke Buenos. Oh, Argentina Buenos, ya ininya ya. Iya. Ininya ya, ramenya ya di sini ya. Betul. Tadi kan kalau biaya berapa tuh? Rata-rata kalau PP gitu, tiket PP kan biasanya lebih murah ya. PP itu 2.200 nggak salah. Memang mahal ya mau wisata ke sana tuh ya. Iya, nggak jadi deh, mahal banget. Nah, tapi untuk yang suka adventure, di sini memang alamnya oke. Kita bisa mengalami dua dunia yang berbeda ya. Di utara kering banget, desert gitu, sampai ke bawah es. Oh, itu buat yang suka ini banget. Kayak seru tuh. Pengen ke Machu Picchu tuh di Peru, terus turun ke bawah. Betul, bisa. Menarik. Dari Machu Picchu tuh, betul. Ini asik juga nih jadi di atas berbatasan dengan berbagai negara ya. Peru, ada Bolivia, Argentina. Udah ya? Iya. Tiga negara ini ya. Oh, di sini tuh ada desert ya? Ada di Chile bagian utara tuh. Betul, berbatasan sama, kalau boleh di search Atacama, mungkin bisa yang tadi tuh ya, tadi sempat di. Oh, Atacama di atas ini, ininya. Atacama di atas. Yang ada itu astronomi terbesar ya. Iya. Nah, ini menarik nih Atacama nih. Ini boleh cerita nih Kang Ramdan nih, Atacama nih. Mars ya ini. Nah, itu dia. Tapi berarti desertnya bukan desert kayak desertnya Middle East ya? Ini desert beda nih. Sama. Kerangkanya. Mungkin, bukan di Atacamanya gitu. Jadi gue pernah ke kota namanya Iquique gitu. Iquique itu di utara, dekat dengan Peru, Bolivia. Pas kita keluar bandara, kalau pernah ke misalnya gitu, ke Jeddah atau ke Arab gitu, itu udah kayak di Jeddah gitu. Depan kita itu gunung pasir. Oh, saya kira begitu keluar langsung area Mekah Madinah, bukan. Bukan. Kayak di Jeddah tuh. Oh, tapi ininya kayak padang pasir ya. Maksudnya padang pasir gitu ininya. Nah, kebetulan memang
belum pernah ke sini. Kemarin tuh udah hampir mau ke sini tapi nggak jadi gitu. Ini teman-teman yang udah pernah ke sini, ya begitu mereka ada kayak gini nih pengalaman. Di sini ada juga danau garam ya istilahnya, danau garam terbesar. Iya. Yang berbatasan juga sama Bolivia itu. Nah, ini itu yang sebelahnya itu sebelahnya. Ini. Oh. Nah, danau garam terbesar di dunia itu. Uyuni Salt Flats. Ada di film-film biasanya tuh. Yang airnya cetek jadi kayak apa? Jadi kayak cermin. Gitu. Nah, betul. Kayak laut mati juga kalau itu bisa ngambang gitu kan bisa. Gila ya, tapi ini kayaknya keren banget ya. Jadi landscape alamnya ini bagus banget ya. Nah, ini salah satu objek penelitian di sini banyak. Ada mereka punya apa tuh observatori yang gede-gede tuh. Bisa di-search kali ya. Coba ya. Observatori. Tuh, observatori. Nah, gila juga ya. Jadi ini tapi internasional atau memang Chile punya concern sama observatori yang ini juga yang gede juga pemerintah. Nggak tahu pasti juga tapi mungkin ada kerjasama. Nah, jadi memang salah satu negara Latin yang mereka sekarang ini lagi gencar-gencarnya apa ya energi baru terbarukan gitu kan, lingkungan hidup lah, green energy gitu mereka ini juga mereka termasuk penelitian tentang astronomi apa. Tadi pas kita di belakang layar persiapan itu ini salah satunya ekonominya paling oke ya. Jadi Chile di South America ya. Betul. Kenapa ya kan? Apakah karena pemerintahannya yang oke? Apakah mereka ada natural resources atau apa biasa yang membuat mereka jadi natural resources mereka sama industrinya gitu. Mereka punya banyak tambang, khususnya tambang koper, tembaga. Iya. Mereka penghasil terbesar juga di dunia tuh. Koper, terus pariwisata besar juga. Dan uniknya di ekonomi gitu, mungkin kita anak ekonomi agak familiar dengan apa namanya free trade agreement ya. Mereka punya banyak tuh comprehensive agreement dengan negara-negara tuh. Paling banyak kalau nggak salah di dunia mereka. Oh ya? Mereka bisa dapat tarif yang lebih murah gitu kalau ngekspor segala macam. Itu salah satu mungkin keunggulan dengan Chile. Keren juga ya. Nah kalau lihat geografi tadi kan ini yang apa kering gitu. Ya. Mungkin coba bisa lihat yang bawah. Nah sekarang bawah ya. Chile atau Patagonia Chile gitu. Patagonia. Ternyata ini ya merek dari tas-tas Patagonia ini. Bentar, berarti ini ke bawah di sini ya, ini ya. Ke bawah. Ini ya, ininya ya. Coba gue lihat juga deh. Oh, ini area Patagonia. Area itu atau ada satu ini apa namanya? Satu tempat namanya area, Patagonia. Mungkin, kita coba search aja ya. Ya, Patagonia Chile. Pulaunya banyak banget ya Chile itu ya. Banyak. Jadi, tapi kalau buat wisata nih, dan kebanyakan orang-orang Chile kemana nih? Apa daerah wisata yang mereka paling banyak kunjungin? Kalau orang Chile sendiri ya itu wisata alamnya itu, tapi sebetulnya mereka nggak terlalu ini juga sama tempat wisatanya karena mahal. Aksesnya belum terlalu bagus atau jalan masih bergelombang misalnya gitu?
Enggak juga, jadi kan masih sirtu. Kita sempat singgung mereka negara termaju di Amerika Latin ya. Nah, sama kayak kita di Singapura gitu. Di sini mahal biaya hidup. Nah, untuk orang Chile-nya sendiri mungkin yang menengah ke bawah gitu, untuk ke daerah sini nih, Patagonia gitu, Punta Arenas, mereka katanya sih mahal gitu. Jadi mereka mungkin jarang ataupun kecuali punya keluarga gitu. Iya, iya. Nah, jarang ke sini. Nah, ini namanya ini nih Torre de Paine. Jadi pegunungan kayak menara, 3 menara itu. Oh, ini. Torre de Paine ya. Nah, Torre de Paine. Nah. Gila. Gila ya. Ada geyser. Nah, coba search geyser. Nah, geyser, itu geyser Patagonia. Geyser. Ini ya, terusnya benar kan? Oh. Keren loh ya. Ini keren loh ini. Maksudnya kayak tadi landscape yang tadi, gue nggak tahu apakah itu memang hanya gambarnya aja, kayak di Lombok misalnya juga gambar fotografinya aja yang maksudnya jadi ada certain angle, atau memang orang bisa jalan dan main ke tempat situ. Kita bisa tracking itu. Gila ya. Bisa tracking di atas gunung diabadikan itu, ya si Patagonia ini karena memang bagus banget ya. Iya. Sorry, jadi, bukan geyser, apa sih namanya tuh kalau yang glacier. Glacier. Oh, glacier ya. Oh. Glacier tuh geyser. Oh, jadi ada yang bisa sampai ini. Waduh. Ini lu udah lihat kan? Pernah nih, betul. Kami pernah tuh yang naik ferry itu tuh. Oh, ini. Itu kayak es mencair udah. Jadi dia ada ini pun gini. Statusnya udah mencair ya, Dani? Sedikit-sedikit sih gitu. Ada yang kalau lagi seru gitu, ada yang besar gitu ngapung gede banget es gitu. Tengah laut gitu kan, ada yang baru runtuh gitu. Itu seru tuh. Oh, keren-keren juga ya ini ya. Iya. Ya gini lah di Chile nih. Dan ini dingin banget ya berarti ya. Wisata, oke. Oke. Dingin banget nih Dan ya di daerah sini ya. Di sini kalau di sempat ke kota Punta Arenas nggak terlalu dingin juga sih. Mungkin kalau di sini pas musim winternya mungkin dingin kali ya. Waktu itu sih ke sini nggak terlalu dingin. Punta Arenas. Santiago ke Punta Arenas naik apa tuh? Naik pesawat 3 jam. Naik pesawat 3 jam. Oh, jauh ya berarti ya sebetulnya. Jauh. Nggak bisa naik darat kita karena tadi pulau-pulau banyak tuh. Nggak nyambung jalannya tuh. Iya. Harus naik ferry, iya. Punta Arenas. Pulau-pulau itu ada yang menempati Dan? Ada sebagian habit gitu, jadi sebagian kosong kali ya, kayak kita aja gitu. Kita juga. Gila ya, tapi ini menarik banget ya. Ya misalnya memang mahal ya, cuman maksudnya cukup eksotik dan unik, eksotik dan unik gitu benar. Tapi maksudnya kayak tadi glacier itu gue keren ya, pengennya. Kalau ke Amerika Latin, iya emang harus mampir ke Peru, ke Chile, ke Argentina. Orang Amerika Utara mungkin ini ya, turis di sini banget ya. Iya. Eropa banyak. Kita juga lumayan sebelum pandemi. Gitu. Backpackers yang pecinta alam gitu kali ya. Iya. Nah, biasanya Dan kalau yang ada turis-turis orang Indonesia gitu ya datang ke suatu negara gitu, itu informasinya nyampe ya ke KBRI ya berarti ya? Nah, jadi gini, ini mau promosiin kebijakan pemerintah nih. Nah, bagus. Kita sebagai channel menjaga persatuan dan kesatuan. Kita kalau turis, apalagi turis kan taunya ya datang aja ke sana gitu kan. Terus itu udah gitu. Kalau kayak Ebin yang menetap kan ya mungkin dia harus memikirkan bagaimana komunikasi sama KBRI ya. Kalau kayak kita kan enggak, ya datang aja gitu ke negara mana gitu. Iya. Nah, jadi
Kemlu ini salah satu prioritasnya kan memang pelindungan WNI. Nah, kita memanfaatkan nih IT ini. Pertama, pada saat tiba itu biasanya WNI di suatu negara pasti dapat SMS blast. Oh iya betul. Dulu dapat ya? Betul, dapat. Betul. Setiap pindah cross border selalu dapat tuh. Nah, jadi menginformasikan bahwa ada KBRI di sini, gitu. Alamatnya ini gitu. Dengan harapan mereka bisa lapor diri. Ya. Lapor diri. Jadi karena sebenarnya kewajiban warga negara Indonesia gitu ke luar negeri, mereka sih ya wajib nggak wajib ya kesadaran sendiri aja gitu. Untuk melaporkan, apalagi kalau mereka dalam rentang waktu yang agak lama lah gitu ya. Dan kalau di kondisi negara itu lagi genting atau gimana gitu kan, itu diharapkan lapor. Nah, kedua, belum lama lah gue sempat ikut proyek ini di Kemlu. Dulu direktoratnya namanya Direktorat Perlindungan WNI. Kita punya aplikasi nih, mungkin bisa dilihat namanya Safe Travel. Oh, Travel. Nah, Safe Travel SAFE. Kira peduli WNI bukan ya? Bukan. Safe Travel. Jadi di Google Play ada, di iPhone ada. Oh, ada nih. Kementerian Luar Negeri. Ya. Ya, betul. Safe Travel, tapi ini bukan ini ya, Oh, Safe Travel application ya? Ya, Play Store. Oh. Bahasa travel yang itu travel yang dulu bermasalah tuh bukan. Oh, bukan. Oh, Safe Travel. Ada website-nya juga kok. Indonesia tapi Safe Travel Kementerian Luar Negeri ya. Oh. Ini ya. Safe Travel apps on Google. Atau website-nya juga bisa kok, safetravel.kemlu.go.id. Safe Travel. Safe Travel. .kemlu. Jadi dulu kita bikin aplikasi ini, udah kita ini juga tuh sosialisasikan ke travel terus ke teman-teman travelers gitu, backpackers komunitas. Jadi ini aplikasi ini ya itu. Sorry. Ini ya. Kemlu.go.id. Oh, mungkin .go.id. Safetravel.kemlu.go.id ya. Benar nggak gini? Ya, betul. Oh, ini kayaknya agak ini nih gue. Atau lagi belum tahu kali ya. Jadi kita buat aplikasi ini, misalnya Om Raki, Om Iwan gitu kan, Webin pergi nih ke suatu negara, kita download aplikasi ini. Di aplikasi ini ada banyak fitur. Pertama, fitur lapor diri. Setelah lapor diri kita bisa dapat informasi tentang negara setempat. Misalnya kita mau ke Chile nih ya. Di Chile kebetulan lagi ada gempa besar gitu. Oh, jadi ada informasi ini. Nah, di KBRI di Santiago kita udah update informasi ya bahwa ada gempa besar di sini. Mohon WNI waspada gitu. Jadi status di Chile itu waspada gitu. Nah, atau mungkin lagi ada social riots gitu. Jadi pernah juga di sini 2019 ada demo besar-besaran gitu. Itu juga waspada gitu. Nah, itu bisa ketahuan di situ. Sama mungkin ada fitur emergency. Kita lagi travel misalnya ke Patagonia. Kita kecelakaan atau apa, nggak kenal orang Indonesia di sana. Pencet tombol itu ada
bisa kita foto, ada muncul nomor telepon KBRI, bisa telepon KBRI, bisa notify KBRI gitu. Nah, nanti kita mungkin koordinasi dengan KBRI setempat di sana, ataupun ada WNI di sana, kita minta tolong untuk tengokin yang lagi kecelakaan ini gitu. Nah, seperti itu. Terus juga ini kayak ini dulu nih dulu aplikasi apa ya yang kita ada di sini nih, apa namanya itu? Foursquare. Wah, Foursquare, betul. Ada kayak Foursquare, kita lagi di sini dapat poin, nanti bisa tuker di bandara, ada voucher apa, kayak gitu. Nah, terus ada juga, misalnya kita ke Santiago nih, ada juga sesama WNI, kita nggak kenal, dia lagi buka Safe Travel ini. Ketahuan di situ ada orang Indonesia nih di berapa meter dari kita atau berapa kilometer dari kita gitu. Bisa chatting. Bisa chatting. Lu lagi di mana? Gue orang Indonesia di sini nih, ketemuan yuk gitu. Nah, itu bisa. Tapi bukan swipe kanan, swipe kiri, bukan ya? Bukan ya. Ada orang Indonesia nih swipe kanan. Itu Cikas yang lain. Olah Cikas, Olah Cikos jadinya ya. Gitu ya. Tapi menarik juga ya. Jadi kita bisa tahu orang Indonesia lain yang ada di dalam range ini gitu, di sini juga. Sama-sama mereka buka aplikasi ini. Jadi tadi pertanyaan Om Raki tadi, KBRI perwakilan taunya kalau mereka lapor sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak tahu ya. Otomatis nggak bisa tahu gitu, karena nanti kita kayak ini dong, negara komunis otoriter gitu. Ini terbatas orang Indonesia kirain kalau kayak imigrasinya negara itu kayak lapor, ini ada sekian orang Indonesia namanya ini masuk ke negara ini, enggak ya? Enggak. Itu buat ini mereka, kecuali kita minta gitu, kita ada keperluan data gitu. Ada berapa sih orang Indonesia ke sini gitu, berwisata atau apa mereka gitu. Enggak. Karena datanya data mereka ya. Betul, nggak real time juga gitu. Kita tahu dari mereka lapor diri. Asik. Jadi tadi kita udah ngobrol nih Klom Pencapir beberapa elemen ya, dari sisi ekonominya juga kayak kita tadi udah lihat, terus pariwisatanya juga ya. Tadi ini menarik juga ya ininya ya. Menarik banget nih Chile nih, boleh nih ya. Kayaknya dari satu negara ke ini cuman juga maksudnya dari variety of tempatnya gitu ya, untuk satu negara kan menarik. Dari situnya penduduknya juga menarik juga, ini ya diverse gitu ya. Terus sudah gitu ada observatory, di bawahnya ada glacier gitu ya. Asik juga ini ya Chile ya. Apalagi yang Wan gimana? Tadi terlalu kelupaan, dan ada Cikas. Menarik. Nah, sama ini mungkin kalau Jakarta kita kan mungkin lagi berbenah ya, udah mulai taman banyak gitu ya. Iya. Taman direnovasi, macam-macam lah, banyak taman sekarang udah bagus gitu. Iya. Di Chile ini mereka sangat bisa dibilang senang. Gandrung. Gandrung dengan taman. Serius taman ya? Besar-besar di sini ya, bagus sih, taman bagus banget. Bagus sih. Bagus, dan mereka mungkin anak-anak mudanya lebih senang tiduran di taman kali ya. Daripada gitu kan. Cuaca tuh kalau Santiago misalnya berapa derajat average? Santiago average kalau panas gitu, musim panas mungkin sama kayak kita kali. 35 gitu. Panas beneran ya? Humid juga sama? Iya. Karena sangat tulistiwa. Kering di sini. Jadi kayak panasnya Eropa ya?
Atau panasnya Arab mungkin gitu ya? Iya, iya. Timur Tengah ya? Oh, panasnya Arab, kami pernah merasakan juga ya. 45 gitu, aduh. Kering gitu, jadi panasnya bukan panas yang bikin keringetan. Atau keringetan juga Enggak, tetap? iya. Nggak terlalu ya? Kecuali kita lari, ya baru keringetan. Oke. Kering di sini. Hujan setahun itu cuma 4-5 kali ya. Oh iya? Kering, iya. Di Santiago ya. Kalau di bawah selatan sering banget, mungkin tiap hari juga. Jadi taman itu benar-benar untuk warga lah gitu ya. Iya. Mereka kegiatan di taman. Oh banyak ya, jadi orang pada kumpul gitu kalau keluarga weekend ke taman. Iya, kayak gitu. Mungkin namanya, jadi budayanya orang-orang yang keturunan Eropa dulu masih pada dibawa gitu ya, karena keturunan orang-orang Khatulistiwanya mungkin aku nggak tahu juga ya, mungkin senang juga kali ya. Orang Indonesia juga mungkin senang ya gelar tikar ke kebun binatang. Nah, kalau kita masalahnya kan di Jakarta gitu, kayak di Monas gitu, taman itu kita nggak boleh nginjak rumput. Iya. Bener gak? Betul, nggak boleh, dilarang menginjak rumput. Di sini nggak masalah, mau ditidurin, mau kita injak-injak, yang penting dirawat itu. Justru kan mungkin fungsinya taman itu di situ untuk ngadem gitu. Itu emang enak banget itu. Gue juga sering ya ngadem di situ. Gitu kan, ngadem gitu kan, gelar tikar di bawah pohon. Piknik gitu ya. Betul. Iya. Wah asik ya. Berarti society ininya juga orang banyak juga ya, jadi keluar jalan-jalan gitu, asik. Iya. Oh. Sampai sebelum berangkat ke sini kan sempat ngobrol sama diplomat Chile lah gitu. Pokoknya yang saya kangen dari Chile itu main di taman katanya. Di Jakarta nggak ada katanya. Jadi nggak bisa main di taman, nggak bisa piknik, gitu aja sih. Tinggal dia ke Bandung banyak taman. Bandung, tapi ya lumayan lah ya sekarang. Tamannya, maksudnya di sini taman yang benar-benar rumput. Gede gitu banget ya. Kayak kebun raya gitu, semacam gitu ya, gedenya tuh. Jadi untuk anak-anak kecil gitu memang disediakan perosotan, ayunan, semua lengkap semua. Gitu. Asik. Mari kita kunjungi Chile. Jadi ini menarik sekali ya, kelompok capir yang pemirsa yang jutaan nih ya, Kang Dani ya di sini ya. Harapan kami ya. Ya pendengar dari YouTube channel ini ya. Jadi ini merupakan sebuah new insight juga ya. Pertama juga kayaknya untuk Amerika Latin sendiri sebenarnya juga nggak terlalu banyak nih orang Indonesia mungkin main ke sini, kecuali mungkin udah terpapar banyak Peru gitu ya paling yang benar-benar ininya. Nah ini kayaknya Chile itu boleh juga nih ya, jadi satu destinasi berikutnya ya. Mungkin Kang Dani biar lebih banyak lagi yang mengunjungi ya warga Indonesia, karena kita jadi juga dapat banyak insight nih dari situ, mungkin di banyak sisinya Chile itu, dan kita harapkan kelompok capir semua di Indonesia bisa berkunjung nih ya, karena sesuatu kan sekarang kan biasanya yang wisata-wisata makin kesini makin anti mainstream ya, gitu. Jadi jangan ke mana lagi, wisata ke Eropa, Paris gitu, atau misalnya itu kan udah ini wisata ke New York, nah ini nih London, nah ini nih Santiago, jadi hidden gem ya, hidden gem nih. Bisa staycation di hidden gem ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Pertama kita terima kasih banyak nih sama Kang Dani udah menyempatkan ya. Amigos Dani ya mungkin ya. Amigo Dani udah menyempatkan ke sini untuk sharing sama kita. Kelompok capir juga terima kasih untuk udah menyimak di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lebih banyak lagi nih mengenai Chile, dan siapa tahu ada yang berkesempatan nih main dan bisa bisa banyak dapat insight dari diskusi kita hari ini. Oke? See you.
Thank you ya semua, sampai ketemu. Buenos dias. Buenos noches. Muchas gracias. Hasta luego, sampai ketemu. Hasta luego. Vamos, vámonos. Vamos. Ciao. Ciao.